Oke ya. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang jihad dan radikalisme, dan juga nanti di dalamnya terkait kita akan membahas tentang terorisme dan juga moderasi dalam beragama. Ada yang sudah memahami jihad itu apa kira-kira? Apa? Kan sering kita bilang ada di media itu jihad seperti itu ya. Kalau tahun berapa itu ada bom di sini, bukan di Bali. Di Bali sampean sudah lahir tak? Di Bali itu tahun 2002. Belum lahir kan? Ya itu pelakunya namanya Amrozi. Tapi bukan saya. Bukan saya. Ya. Pelakunya namanya Amrozi kebetulan, bodoh. Ya. Itu ada cerita yang lucu juga. Waktu itu ketika kejadian bom Bali, terus berapa hari kan ketangkap ya, namanya kan viral di media-media itu Amrozi. Setelah ditangkap, saya ngebel teman saya, kan muncul lah, begitu saya bel kan muncul tulisannya namanya Amrozi gitu ya. Pas kebetulan kemudian HP-nya itu dipegang sama istrinya. Loh Pak, sampean ini koncone Amrozi dah. Saya ini ditangkap loh Amrozi. Itu ya, jadi namanya sama dengan saya, Amrozi. Saya wisuda itu setelah bom Bali 2003, wisuda 2003. Ketika nama saya dipanggil itu Amrozi, satu sampai itu gor itu tepuk tangan semua. Dikira Amrozi hidup lagi. Oh kok wisuda orangnya, menteri ngebom wisuda. Ya, itu ya. Nah, jihad itu dalam mindset kita sering kita mengartikan jihad itu dalam bentuk mengangkat senjata perang. Padahal apakah jihad itu makna selamanya adalah jihad itu adalah perang? Nih, kalau kita menilik pada arti kata jihad itu ini ya, jihadan itu berasal dari jahada yujahidu mujahadatan jihadan, yang secara makna jihad itu adalah mencurahkan kemampuan. Kemudian kedua, menggunakan tenaga, daya dan usaha. Ketiga, sungguh-sungguh dan bertahan dari serangan lawan. Empat, perang di jalan akidah. Ini jihad itu bisa kita artikan kalau mahasiswa yang bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu itu bisa kita kategorikan sebagai jihad. Ya. Orang tua, ayah misalkan, dia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencari nafkah buat keluarganya, anak dan istrinya, itu juga jihad. Begitu juga istrinya. Ya. Makanya dalam beberapa hadis, orang yang bekerja untuk mencari nafkah yang halal, kemudian dia meninggal dunia, maka meninggalnya itu termasuk kategori syahid. Tahu sampean syahid itu apa maksudnya? Syahid itu adalah orang yang secara nanti di akhirat dia langsung masuk surga tanpa adanya hisab, tanpa adanya perhitungan amal lagi. Itu namanya langsung masuk surga, itu orang syahid. Nah, orang jihad ketika dia perang, ya, perangnya itu membela agamanya, maka dia kategorinya orang yang syahid, mati syahid. Kalau seperti sekarang ini ya, di mana ini? Israel, Palestina, ya, di Gaza. Nah, itu sampean nanti mengkritisi apakah yang orang-orang yang di Gaza yang mati itu matinya mati syahid. Dari sisi membela diri, mereka syahid. Makanya orang-orang yang mati dalam keadaan seperti itu tidak perlu dimandikan, langsung dikafani, disolati, selesai. Ya, tuh bahkan orang yang kecelakaan itu pun ketika kecelakaannya itu di perjalanan menuju ke tempat yang baik, misalkan dia akan kuliah atau dia akan bekerja, itu kategorinya kalau meninggal itu meninggal
syahid. Jadi dia langsung otomatis masuk surga. Ya kan? Beberapa waktu yang lalu kan ada di situ depan, hari Sabtu yang lalu, beberapa waktu yang ada orang meninggal di situ loh ya. Nah, ya kan? Itu satpam atau security di ITS. Pagi hari dia berangkat, rumahnya di sana. Rumahnya dekat saya, daerah saya situ. Di depan situ kecelakaan, ketabrak mobil dari arah timur, dia dari barat. Meninggal kan? Nah, dia dalam keadaan berangkat kerja. Nah, itu bisa dihukumi dia itu mati syahid karena dia berangkatnya untuk kerja, mencari nafkah buat anak dan istrinya. Itu bisa dikategorikan syahid dan masuk surga. Jadi jihad itu tidak selamanya kita kategorikan sebagai perang, mengangkat senjata. Enggak. Ya, jihad itu. Nih, saya lanjutkan. Ini penggunaan kata jihad untuk perang itu terjadi ketika bagaimana? Oh ini belum. Tidak selamanya jihad itu adalah memiliki arti perang. Karena dalam Al-Quran itu ketika menyebutkan kalimat peperangan yang di situ ada proses saling bunuh-membunuh, Al-Quran menggunakan kalimat qatala qital atau yuqatilu, ya, atau menggunakan kalimat haraba yuharibu. Maka tidak selamanya jihad itu perang. Karena bagaimanapun konotasi di dunia barat ketika mendengar istilah jihad, maka orang barat itu mainstreamnya sudah mengatakan Islam itu agama yang keras, agama yang ekstrim, agama yang suka berperang. Ini kan mereka melihat pada zaman Nabi itu suka perang, katanya seperti itu. Coba kalau sampean baca di sirah Nabawi, di sejarah Nabi itu hanya perang itu hanya 8 kali saja. Itu pun kalau dihitung hari, satu peperangan itu 3 hari. 3 hari kalikan 8 berapa? 24 ya. Nabi itu hanya perang sekitar 24 hari saja. Padahal Nabi itu hidup menjadi Nabi mulai usia 40 sampai usia 63 tahun. Taruhlah 60, berarti 20 tahun Nabi itu menjadi Nabi. 1 tahun berapa hari? 360 hari. 365 kalikan 20 berapa? 820. Ya, 720. 7.200. Coba 365 dikalikan 20 tahun. Ya, ketemunya 720. Nabi itu hidup berapa hari? 7.200. Kalikan 20. 365 kalikan 20 berapa? Enggak 720. 7.300. Nabi itu hidup selama 730 tahun. Ya. 7.000. Nabi itu hidup selama 7.300 hari, bukan tahun, mohon maaf. Ya. Perang Nabi itu hanya dilakukan paling tidak 24 hari. Kalau peperangannya 8, satu perang kurang lebih 3 hari. Berarti berapa persen? Nggak sampai 1%. Ya kan? Tapi di dunia barat konotasinya, mindsetnya Nabi itu suka perang. Ya, itulah stereotip orang-orang barat ketika melihat Islam sebagai agama perang. Karena mereka mendefinisikan jihad itu sebagai perang. Padahal jihad itu tidak selamanya perang. Bahkan ada hadis Nabi, ya, orang yang merawat janda-janda yang ada di kampung itu termasuk kategori jihad. Di kampung ada wanita ditinggal meninggal suaminya, janda kan itu dirawat. Tapi jangan dipilih yang janda-janda kembang, semuanya ya dirawat itu jihad nilainya. Kalau sampean bisa seperti itu, terus sampean meninggal dunia, itu nilainya sama dengan orang yang jihad, kategorinya syahid. Nih, nah jihad itu dimaknai perang, dipengaruhi oleh konsep Kristen yaitu perang salib. Perang salib itu tahun berapa?
Perang salib itu terjadi di Spanyol. Jadi Spanyol itu pernah menjadi negara Islam. Spanyol ya pada abad ke-16, 1600-an. Spanyol itu pernah menjadi, waktu itu masih bernama Andalusia. Ya. Nah, Andalusia atau Spanyol sekarang itu adalah dulu sebuah negara yang mayoritasnya Muslim. Di situ ada namanya Hagia Sophia. Kalau orang Spanyol bacanya bukan Hagia Sophia, apa ya? Hagia Sophia. Itu dulu masjid, kemudian berubah menjadi gereja ketika Islam kalah pada waktu perang salib kedua, dan sekarang menjadi museum. Ya, itu ada Hagia Sophia. Banyak. Kalau sampean pencinta sepak bola itu ada namanya Real Madrid. Real Madrid itu bahasa Arab. Al-Madrid. Kotanya namanya Madrid. Madrid itu bahasa Arab. Al-Madrid. Al-Madrid itu artinya ini. Apa namanya? Getahnya karet. Ya, di situ sebagai negara atau kota yang penghasil karet terbesar. Itu menjadi kota Spanyol. Tuh. Perang salib itu 2 kali. Yang pertama dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dimenangkan oleh Islam. Ya, ketika diinvasi oleh Roma, tentara Roma yang Katolik. Ketika perang salib kedua, nah, ketika perang salib pertama tadi, orang-orang Kristen Roma tadi yang memerangi Spanyol itu menggunakan istilah perang suci, perang salib. Maka Islam kemudian memunculkan nama jihad untuk menandingi istilah mereka yang menggunakan kalimat perang suci, perang salib. Salib itu kan suci menurut orang Kristen. Makanya dia mengatakan perang ini perang suci. Nah, Islam kemudian menandingi agar orang-orang semangat, motivasinya, maka dikatakan ini jihad juga. Nah, terjadilah perang itu menggunakan idiom-idiom agama. Tuh. Nih holy war, perang suci. Nih, macam-macam jihad. Satu, memerangi musuh secara nyata. Jadi kalau musuhnya sudah nyata, itu namanya jihad. Sementara ketika orang-orang yang ngebom di Indonesia, baik itu bom Bali, bom mana lagi yang yang kemarin itu beberapa waktu yang lalu, berapa tahun di ini Ngagel ini ya, gereja Ngagel tahu, gereja Santa Maria. Nah, di Bali juga, di Bali itu di mana ya, di kafe mana itu? Itu kan musuhnya tidak nyata. Wong yang ada di kafe itu tidak selamanya orang kafir. Ada petugas kafe yang Muslim. Teman saya itu kebetulan kerja di kafe itu, apa namanya? Lupa saya. Untungnya pas waktu itu dia tidak masuk. Dia kerja di situ sebenarnya, Muslim ya. Untungnya pas hari itu dia tidak bekerja di situ, dia pas bolos. Untung bolos, akhirnya tidak jadi korban. Kok dia tidak bolos gitu jadi korban itu. Tahun 2002 itu. 2001 atau 2002 gitu ya. Ya. Itu jihad. Melawan setan itu jihad, melawan hawa nafsu itu juga jihad. Nah, sekarang jihad itu sudah tidak lagi mengangkat senjata. Ada namanya jihad konseptual yang hari ini harus kita lakukan, yaitu jihad di bidang ekonomi. Ya, masyarakat Islam, umat Islam di Indonesia itu dikenal sebagai umat yang secara ekonomi memiliki tingkat yang sangat rendah. Saya melihatlah yang punya mobil di jalan raya itu banyak mana yang Islamnya atau yang non Muslim? Banyak non Muslimnya, ya. Nah, karena itu harus ada jihad. Bagaimana jihadnya? Ya ada kesungguhan. Nah, ini kan sampean orang ekonom, akuntan, ya harus melakukan jihad ekonomi. Bagaimana kita angkat tingkat ekonomi dari masyarakat, terutama orang-orang Islam. Sampean buat itu tugas sampean nanti ketika sampean lulus. Ada jihad sosial dan ilmu pengetahuan seperti saya, itu jihadnya untuk mencerdaskan, untuk menjadikan umat Islam tidak terbelakang dalam ilmu pengetahuan.
itu jihad. Makanya orang mengajar dan orang yang belajar itu kategorinya dia orang yang berjihad. Tadi itu ya, kalau dia meninggalnya kategori syahid. Nah, sekarang radikalisme. Saya singkat aja, nggak terlalu panjang. Radikalisme itu radikal dengan radikalisme itu beda. Kalau radikal itu maknanya lebih ke arah positif. Kalau ditambah isme, radikalisme baru maknanya negatif. Radix itu bahasa Inggris, artinya akar. Radikal itu berpikir secara mendasar. Tapi kalau radikalisme nih lebih ke arah politik, ya. Radikalisme itu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial politik dengan cara drastis. Drastis itu perubahan yang sifatnya harus langsung. Lawannya dari gradual. Gradual itu bertahap. Kemudian paham atau aliran yang radikal dalam politik menggunakan kekerasan. Contoh misalkan dulu ada namanya PKI. Nah, PKI itu menginginkan perubahan Indonesia menjadi negara komunis, menggantikan Pancasila dengan cara radikalisme. Ya, dia harus berubah saat itu juga dan kemudian menggunakan cara kekerasan. Itu namanya radikalisme. Radikalisme mungkin bisa ada di politik, ekonomi, sosial, dan agama. Orang ketika hari ini masih membahas tentang radikalisme dikaitkan dengan agama, bolehlah, karena bagaimanapun kita contohkan Israel hari ini ya. Israel itu ketika memerangi Palestina itu menggunakan kalimat-kalimat agama, mereka mendompleng agama, ya, mereka menggunakan istilah-istilah agama mereka, yaitu agama Yahudi untuk memerangi bangsa Palestina, orang-orang Gaza yang Muslim. Tuh. Ada contoh radikalisme di ekonomi. Contoh begini, mana itu yang Papua itu apa namanya, Freeport. Freeport itu adalah sebuah perusahaan tambang. Di Papua kan ada emas ya, gunung emas. Gunung apa itu, ada 2 gunung itu yang menghasilkan emas yang besar. Itu dikelola oleh Freeport. Freeport itu adalah perusahaan milik Amerika yang waktu itu sahamnya sekitar 75%. Nah, itu juga radikalisme sebenarnya. Ya, mereka melakukan penjajahan di sisi ekonomi. Nah, alhamdulillah ini kita di masa Jokowi ini dirubah, sahamnya Indonesia menjadi 51%. Artinya keuntungannya masuk ke Indonesia. Dulu ketika Papua atau Freeport itu masih menguasai Papua sampai hari ini belum menjadi provinsi yang makmur. Coba sampean bandingkan Papua dengan Surabaya, kira-kira makmur mana hari ini? Makmur Surabaya. Ya. Sampean di Papua itu kalau kepingin jalan ke suatu tempat yang jauhnya 20 km itu susah. Jalannya masih belum bagus dulu ya, dulu. Sekarang sudah lumayan. Padahal Papua itu punya emas, tapi emasnya tidak bisa mengangkat ekonomi orang-orang Papua. Surabaya kan tidak punya emas, tapi lebih makmur rakyatnya dibandingkan orang Papua. Itu namanya radikalisme di tingkat ekonomi. Saya cepatkan. Mengapa ada radikalisme yang disandarkan pada paham keagamaan? Nih, di masing-masing agama apapun, tidak hanya Islam, tidak hanya Kristen, itu memiliki 3 aliran paham. Ada eksklusivisme, ada inklusivisme, dan pluralisme. Apa sih eksklusivisme itu? Yaitu sebuah paham yang menganggap dirinya yang paling benar. Kebenaran hanya pada dirinya. Di Islam ada orang yang menganggap saya yang paling benar, yang lainnya salah. Sehingga kemudian mereka mengkafirkan orang lain. Apakah di agama lain ada? Ada juga. Inilah yang kemudian menyebabkan muncul paham-paham radikalisme yang menggunakan kekerasan. Ada paham yang inklusivisme, yaitu agama dirinya benar tapi agama lainnya tidak sesat. Saya benar tapi kamu tidak salah.
Nah, yang pluralisme yang menyatakan semua jalan itu adalah benar, semua agama benar. Kita masuk yang kedua ini, inklusivisme. Saya benar, tapi sampean tidak salah. Ya, itu yang paling bagus yang inklusivisme. Kalau sampean masuk yang inklusivisme, sampean nanti muncul sebagai orang ekstrim, orang radikal, orang yang hanya menganggap dirinya benar. Tapi kalau sampean masuk yang paham pluralisme, sampean akan menganggap semua benar. Sehingga agama apapun benar, Islam benar, yang lainnya juga benar. Nah, ini juga bahaya, yang satu sama yang dua. Yang pertama akan melahirkan ekstremisme, terorisme, radikalisme, sementara yang ketiga akan melahirkan semua agama itu adalah sama. Yang paling baiknya mana? Ya inklusivisme. Saya benar, tapi sampean tidaklah sesat. Ya, karena itu tidak boleh menyalahkan orang lain. Saya benar, Islam benar, tapi sampean tidak boleh menyalahkan orang lain. Tidak usah terorisme ini. Nih. Nah, tantangan ke depan harus kita lawan segala bentuk radikalisme. Jangan gunakan radikalisme, jangan gunakan kekerasan dalam melakukan perubahan. Ya, berubahlah dengan cara gradual, bertahap, ada proses. Memperbaiki sistem yang ada. Jadi radikalisme, kekerasan itu tidak boleh kita lakukan. Rasul itu ketika menyebarkan Islam itu tidak menggunakan cara kekerasan. Kok ada perang? Nah, perangnya Rasul itu bukan perang mendahului, tapi perangnya Rasul itu adalah mempertahankan diri. Ketika Rasul diperang, baru Rasul memerangi mereka. Rasul tidak pernah memerangi duluan. Tuh. Kedua, dalam peperangan di masa Rasul dan di aturan Islam itu ada aturan. Yang pertama, tidak boleh merusak fasilitas umum. Kedua, tidak boleh merusak atau menyerang tempat ibadah. Kemudian tidak boleh menyerang wanita, orang tua, dan anak-anak. Itu perang yang diperbolehkan dalam Islam. Perang itu yang harus dengan sesama pasukan, itu namanya perang. Ya, oke itu ya. Saya tidak terlalu banyak, aduh, rotok lemes kasihan ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Ya, mohon maaf kalau belum bisa sampai panjang. Sebenarnya ada satu materi lagi. Sudah cukup aja ini ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti saya share ya, jadwalnya nanti saya share.